Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu Allah bil haqq basiran wa nadhiran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayuhan nas faya ayuhan nas faya ayuhan nas taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sadaqallahul adzim. Bapak-bapak, saudara-saudara, para kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari Sayyidul Ayyam kita masih diberikan nikmat iman, masih diberikan nikmat sehat, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, beribadah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang selalu terpanggil hatinya beribadah ke rumah Allah, yang selalu jasmaninya terikat ke rumah Allah, semoga kita selalu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Khatib menghimbau kepada kita semua, mari sama-sama kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ayat yang begitu cantik, yang begitu indah. Allah sampaikan dalam surat Al-Bayyinah bahwasannya bukan saja orang kafir, bukan saja orang musyrik, tapi orang ahli Alkitab pun Allah katakan mereka adalah penghuni neraka Jahannam. Sebagaimana Allah habarikan, innal ladzina kafaru min ahli Alkitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir sudah pasti ini adalah sejahat-jahatnya makhluk, seburuk-buruknya makhluk. Kenapa Allah katakan orang kafir ini adalah penghuni neraka Jahannam? Karena matanya buta, telinganya tuli, mata hatinya telah mati. Maka Allah katakan ulaika hum syarrul bariyah, ini adalah seburuk-buruknya makhluk. Begitupun juga orang musyrik. Orang musyrik pun Allah katakan ini adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Walaupun dia meyakini Allah Tuhannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabinya, tapi dia meyakini ada kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang Allah katakan, yang Allah sampaikan
yaitu orang ahli Alkitab, masuk neraka jahanam. Siapa tuh orang ahli Alkitab? Apakah mereka mengikut Nabi Musa alaihissalam, ataukah Nabi Isa alaihissalam, ataukah umat Islam di akhir zaman ini yang beriman kepada Al-Quran, yang beriman kepada Taurat, yang beriman kepada Zabur, yang beriman kepada Injil? Kenapa? Karena salah satu syarat orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah. Di dalamnya ada Al-Quran, di dalamnya ada Injil, di dalamnya ada Taurat, di dalamnya ada Zabur. Satu saja di antara kitab tersebut kita tak beriman kepada Allah, maka batal keimanan kita sebagai seorang mukmin. Lalu apa yang dimaksud oleh Allah orang ahli Alkitab itu? Sebagaimana ini pernah dipaparkan oleh seorang ulama yang lahir di Indonesia. Nama beliau adalah Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub. Siapa orang ahli Alkitab? Di akhir zaman ini bisa jadi dia yang beriman kepada Allah, dia yang beriman kepada para malaikat Allah, dia yang beriman kepada Nabi Allah, dia yang beriman kepada khabar baik dan khabar buruk datangnya dari Allah, dia yang beriman kepada hari akhir. Tapi mereka tidak mengerjakan kebajikan di muka bumi ini. Salah satunya apa? Salah satunya ulama. Di akhir zaman ini banyak ulama-ulama syurga, ulama-ulama jahat, ulama-ulama yang manipulasi ayat-ayat Allah, ulama yang membenarkan para pemimpin munafik, ulama yang membenarkan para pemimpin kafir. Ketika saudara kita dibantai di Palestina, ada sekelompok orang ini membenarkan. Ternyata apa kata Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub? Ini orang termasuk orang ahli Alkitab. Ulaika hum syarrul bariyah. Ini adalah sejahat-jahatnya makhluk. Begitu juga pemimpin. Maaf cakap ikhwah, bahwasanya tahun sekarang di Indonesia adalah pesta demokrasi. Maka laksanakanlah pesta demokrasi ini dengan adil. Kenapa? Karena ada sekelompok mereka yang mempergunakan kekuatannya, walaupun agamanya Islam, walaupun dia beriman kepada Allah, walaupun dia beriman kepada Rasulullah SAW, tetapi segala cara dilakukannya untuk fulan bin fulan untuk duduk dalam suatu tempat. Sebelum ini terjadi, ikhwah, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW hidup, sudah ada di orang pelakunya. Siapa khatib? Di zaman Nabi Musa alaihissalam hidup seorang yang bernama Bal'am bin Ba'ura. Siapa Bal'am bin Ba'ura? Bal'am adalah orang yang dekat dengan Allah. Ketika dia berdoa, Allah kabulkan doanya. Itu Bal'am bin Ba'ura. Seandainya Bal'am ini hidup di zaman sekarang, mungkin dia menjadi ulama besar, orang yang dekat dengan Allah. Kalau berdoa, Allah kabulkan doanya. Kalau dia menjadi pemimpin, mungkin menjadi pemimpin yang diagungkan oleh rakyatnya. Kenapa? Karena dekat dengan Allah. Coba lihat ikhwah, di dalam surat Al-A'raf ayat 176, bahwasanya Bal'am bin Ba'ura yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, tinggalnya di wilayah Bani Kan'an, Mesir. Ketika Nabi Musa alaihissalam ingin mendatangi Mesir, maka para penguasa ketika itu mengetahui kedatangan Nabi Musa alaihissalam. Para pemimpin ketika itu takut. Kalau Musa datang ke Mesir ini, maka yang ditakutkan oleh para penguasa apa? Mesir ini nanti akan dikuasai oleh Nabi Musa alaihissalam. Tetapi ketika itu ikhwah, orang-orang banyak datang kepada Bal'am bin Ba'ura untuk mendoakan kebaikan. Tetapi ketika itu para penguasa mendatangi Bal'am bin Ba'ura, meminta kepada Bal'am untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa untuk keburukan
Nabi Musa alaihissalam. Dan ketika itu ikhwah, Bal'am bin Ba'ura mengetahui Musa ini adalah sosok seorang nabi, dia adalah sosok seorang rasul, dikelilingi oleh para malaikatnya Allah. Tetapi ketika itu Bal'am bin Ba'ura menolak untuk mendoakan keburukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu apa kata penguasa? Apa kata pemimpin? Bal'am, kalau kau berdoa kepada Tuhanmu 1 minggu, 1 bulan, 40 hari baru dikabulkan oleh Tuhanmu. Kalau kau kabulkan doa kami hari ini Bal'am, apa yang kau minta kami berikan. Apa yang kau minta Bal'am? Kedudukan, kami beritahu kedudukan. Kau meminta jabatan Bal'am, kami berikan kau jabatan. Kau meminta kekuasaan Bal'am, kami beri kau kekuasaan. Maka separuh wilayah Bani Kan'an ini kuasailah Bal'am. Dan ketika itu ikhwah, Bal'am bin Ba'ura terpincut dengan jabatan, terpincut dengan kekuasaan. Maka pada waktu itu tergadaikanlah akidahnya demi jabatan, tergadaikanlah akidahnya demi tahta. Dan ketika itu Bal'am bin Ba'ura menerima apa yang diinginkan oleh para penguasa. Kebiasaan Bal'am bin Ba'ura, kalau dia berdoa, dia naik ke bukit Husban. Itu kebiasaan Bal'am bin Ba'ura kalau berdoa. Maka dinaiki keledainya. Setelah dinaiki keledainya, Bal'am bin Ba'ura dengan keledainya berjalan ke bukit Husban. Sampai di pertengahan jalan ikhwah, keledainya ini menderu, tak lagi mau melanjutkan perjalanan ke atas bukit. Seorang keledai saja, binatang saja, mengetahui niat buruknya Bal'am bin Ba'ura untuk mendoakan keburukan kepada kekasih Allah, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Tetapi Bal'am bin Ba'ura matanya sudah buta. Dipecutlah keledai ini sekeras mungkin. Maka terpaksalah keledai ini naik ke atas bukit yang bernama Bukit Husban. Sampai di atas bukit, Bal'am bin Ba'ura mengangkat kedua tangannya. Dia berdoa kepada Allah untuk keburukan Nabi Musa alaihissalam. Pada hari itu juga Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Ketika Bal'am yang tadinya dekat dengan Allah, doanya dikabulkan oleh Allah. Dan ketika itu Bal'am bin Ba'ura berdoa untuk keburukan Nabi Musa alaihissalam. Pada hari itu Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Ketika Bal'am bin Ba'ura berdoa kepada Allah untuk keburukan Nabi Musa alaihissalam, lidahnya terpatah-patah untuk berkata. Lidahnya Allah panjangkan keluar melebihi dari dagunya sampai ke dadanya. Maka sampai matinya Bal'am bin Ba'ura, mati dalam keadaan hina. Apa maksudnya Khabib? Kalau ada calon pemimpin yang menggadaikan akidah demi tahta, yang menggadaikan akidah demi jabatan, masuk ke partai-partai kafir, partai kafir yang dahulunya sampai detik ini yang memusuhi agama Islam. Ini calon pemimpin yang Allah umpamakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Araf ayat 176. Ini Allah samakan seekor anjing. Begitupun juga ulama, ulama yang membenarkan para pemimpin kafir. Allah ini adalah ulama syukur. Jangan-jangan ulama ini sama yang Allah umpamakan seekor anjing. Lihat di akhir surat Al-Araf, apa kata Allah, apa firman Allah, ceritakanlah. Maka Allah pun menyuruh menyampaikan kepada kita semua. Kenapa? Karena ada mereka yang bergelar profesor, mereka yang bergelar doktor. Kalau para dai, para mubaligh menyampaikan kezaliman para pemimpin, apa kata mereka? Khatib, ustaz, itu ghibah. Tak boleh menyampaikan kekurangan kezaliman para pemimpin, itu ghibah. Seandainya menyampaikan kezaliman para alim ulama syukur, seandainya menyampaikan kezaliman para pemimpin munafik, itu adalah ghibah.
akibah tidak akan pernah Allah abadikan. Kekejaman Fir'aun, kekejaman Raja Namrud, begitu juga Bal'am bin Ba'ura. Maka ini Allah suruh menceritakan kepada kita semua. Dan oleh karena itu ikhwan fillah, khatib menghimbau kepada kita semua, jangan gadaikan akidah kita demi fulus, jangan gadaikan akidah kita demi tahta, jangan gadaikan akidah kita demi jabatan. Kenapa? Karena memilih pemimpin ini adalah masalah akidah. Coba kalau kita belajar sejarah, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ada binatang yang kecil yang berusaha menghembuskan api ini supaya besar, tapi ada pula binatang lainnya. Yang dimaksud di sini adalah seekor burung yang berusaha memadamkan api tersebut. Lalu apa kata cicak? Hai burung, kau tak akan sanggup memadamkan api tersebut. Lalu apa jawaban seekor burung? Hai cicak, walaupun aku tak sanggup memadamkan api ini, kelak nanti aku ditanya oleh sang penciptaku, hai burung, apa yang kau lakukan ketika hambaku, ketika kekasihku dizalimi? Setidak-tidaknya aku sudah berusaha untuk mematikan api tersebut. Begitu juga kita ikhwah, walaupun pada hakikatnya kaum munafik, kaum fasik, mereka bersatu padu untuk menguasai negeri kita. Maka saya menghimbau, khatib menghimbau kepada kita semua, pilihlah pemimpin yang benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Kelak nanti ditanya oleh Allah kepada kita semua, hai fulan bin fulan, kenapa kau jadikan dia pemimpin di antaramu? Setidak-tidaknya itu mengurangi beban kita. Ya Rabb, kami melihat dia orang yang istiqamah. Ya Rabb, kami melihat dia orang yang selalu menyampaikan kebenaran ayat-ayat-Mu. Ya Rabb, kami bersaksi bahwasanya dia adalah orang yang selalu istiqamah jalannya. Dan oleh karena itu ikhwan fillah, jangan sampai kita termasuk yang dicap oleh Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Jangan sampai kita termasuk seburuk-buruknya makhluk, jangan sampai kita termasuk sejahat-jahatnya makhluk. Tapi jadikanlah diri kita salah satu nantinya yang memilih pemimpin ini, yang akan dijadikan oleh Allah salah satu orang yang dirindukan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wafaqana li hadhil jumu'i wal jumu'ah wa hadana ila sabil tisabi akmal sya'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Faya ayyuhan nasu taqullaha wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad fazza al-muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sadaqallahul azim. Di balik ada yang Allah sampaikan sejahat-jahatnya makhluk,
Tapi ada juga yang Allah katakan dengan indah, ini adalah sebaik-baiknya makhluk. Siapa itu sebaik-baiknya makhluk? Mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang beriman kepada para malaikat Allah, kepada kitab Allah, kepada Nabi Allah, kepada khalabah dan khalabun datangnya dari Allah, kepada hari akhirat. Lalu dia mengerjakan kebajikan di muka bumi. Dia mendirikan sholat, mengajak untuk memakmurkan rumah Allah, mengajak untuk menghidupkan cahaya-cahaya Allah. Dia menjadi pemimpin yang adil. Dia menjadi ulama yang istiqamah. Karena sesuai dengan hadis baginda Rasulullah SAW, kurang lebih 14 abad yang lalu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, la iman, tidak ada iman liman la amanat lahu, tidak ada iman bagi orang yang tak punya amanah. Walaupun agamanya Islam, walaupun dia rajin salat, walaupun dia rajin bersedekah, tetapi tak ada amanah bagi dirinya, la iman, kata baginda Rasulullah. Dan oleh karena itu, ikhwan fillah, kalaulah kita ingin Allah sampaikan ulaika hum khairul bariyah, ini adalah sebaik-baiknya makhluk, dia yang menjadi pemimpin yang adil, dia yang menjadi ulama yang istiqamah, yang selalu menyampaikan kebenaran ayat-ayat Allah, tidak digadaikan akidahnya demi kedudukan, tidak digadaikan akidahnya demi jabatan, lalu dia lurus istiqamah sesuai kitahnya agama Islam. Dan oleh karena itu, ikhwah, kalaulah Allah katakan ulaika hum khairul bariyah, maka di ujung ayat tersebut, jazaohum 'inda rabbihim jannah, balasan bagi mereka adalah surga Allah Subhanahu wa taala, surga adil, di mana di bawahnya mengalir air yang begitu luar biasa, putihnya lebih putih dari susu, beningnya lebih bening dari kaca. Mereka kekal abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob untuk menyampaikan kebenaran ayat-ayat Allah, untuk menjadi ulama yang istiqamah, untuk menjadi pemimpin yang adil? Orang yang beriman tidak takut mati. Orang beriman tidak mencari mati. Tapi orang yang beriman akan mempersiapkan matinya dengan baik untuk bertemu dengan Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya khairal hajat. Allahumma ansur man nasratin bi Allah, Allahumma ansur man nasratin bi Allah, wa khudhul man khadhala al-muslimin wa tahmil a'da'aka mu'anika ila yawmiddin. Rabbana la tuzigh qulubana wa 'iz 'alaina wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على
قد قامت الصلاة